welcome back to our second podcast with this homegirl again. So basically for today's podcast, kita mau ngomongin soal asset management tracking system. That is one of the product that ACS Group punya ya. Dan hari ini karena aku yang nggak paham banget soal ini apaan, aku punya satu tamu, dan dia adalah yang mengenal AMTS ini lebih jauh. Jadi kita akan kenalan sama dua, kita akan kenalan sama tamu dan kita akan kenalan juga sama AMTS-nya. Dan coba welcome dulu Kenneth. Selamat siang. Sekarang lagi siang. Saya divisi PSSM Professional Services Sales Marketing. Yang kita handle sales untuk software ACS. Dalam hal ini kita ngomongin AMTS. Nah, kalau misalnya aku tanya dulu nih, at the very basic ya. In general, apa sih AMTS itu? AMTS is an application yang basisnya web dan Android untuk mobile-nya, dan dia menggunakan environment Microsoft. Jadi basically is a software yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mendeteksi, melacak aset-aset mereka, aset-aset pentingnya mereka. So basically ini karena ini adalah software, base-nya itu apa untuk di software ini? Yang saya sebutkan tadi, jadi kita kembangkan web version. Jadi dia bisa fleksibel, dibuka di browser mana saja, mau browser mobile juga bisa, karena kita sudah pakai teknologi HTML5 which is web responsive. Kita juga kembangkan mobile application-nya dengan dengan backend dan Android. Jadi ya makin kesini kita akan terus mengupgrade, melakukan update untuk semakin user friendly, semakin mengikuti teknologi yang paling baru. Kalau misalnya ditanya, tadi dibilang untuk nge-track semua barang-barang dan aset yang mereka punya, merekanya itu siapa? Maksudnya kalau misalnya siapa yang menjual pakai AMTS ini, the first hand yang membeli dan punya ide untuk kita butuh AMTS, itu siapa? Yang paling punya kepentingan adalah divisi GA, General Affairs, atau beberapa perusahaan banyak yang juga yang sudah punya divisi asset management sendiri. Jadi mereka mereka harus men-track value dari aset-aset seperti kursi kantor, seperti kendaraan mereka, even sampai proyektor mereka harus nilai dan assess jumlahnya ada berapa, paling enggak sampai di sana gitu. So kalau misalnya kita ngomongin the implementation, jadi kayak sell the product, and then how do you execute the products into their company, itu gimana dan fungsinya apa, beneficialnya apa, dan mereka menggunakan itu tuh contohnya seperti apa? Paling dasarnya dimulai dari barcode. Jadi setiap every single asset yang mau di-track, dia harus di labelin dengan barcode, dan barcode itu akan di-register. Dari register itu akan dicetak barcode balik, dan dari catatan yang ada itu bisa kita lihat di satu perusahaan ini kita tuh punya apa aja sebenarnya. Ada apa aja di gedung ini, atau lebih luas lagi di area ini gitu. Dan kalau misalnya nih aku kasih one basic and classic case lah ya. Kalau tadi ngomongin soal tracking, kasih aku contoh aset apa yang sudah pernah di-track di industri apa yang sudah pernah dijual oleh ACS Group, dan kalau hilang itu bagaimana? Misalnya device yang kita pakai nih untuk merekam podcast ini, kamera ini milik kantor, tapi dia akan dipinjamkan. Ya, misalkan ada event harus dibawa keluar kantor.
harus ada yang bertanggung jawab seperti untuk kamera ini kan. Oke. Nah, kamera ini akan terregister PIC-nya siapa, dan ketika dipinjamkan yang tadinya PIC-nya misalnya dari administrasi kantor, sekarang pindah ke siapa yang pinjam aset itu. Oke. Gitu. Dan dia akan terlacak terus gitu. Last known PIC-nya akan selalu terlacak. Oke. Kalau misalnya ngomongin soal asetnya, the condition kan pasti ada dong beberapa orang yang kayak kalau udah pinjem baret gitu atau rusak atau Betul. gimana. Itu bisa di tracking juga, bisa dilacak juga, dan kenapa itu bisa dilacak juga? Bisa kita tulis, kita ada kolom-kolom yang bisa diisi dan so it's manual. betul. Okay. Dan misalnya untuk aset-aset yang kita butuh stok opnam, kegunaan yang paling esensial sebenarnya dari AMTS ini adalah untuk stok opnam, untuk memastikan bahwa dalam jangka waktu periode tertentu masih ada nggak sih aset yang tersebut dan kondisinya masih sama nggak, itu gunanya stok opnam gitu. Dan sistem AMTS ini mempermudah, mengurangi kertas, jadi go green itu sangat dijunjung dengan software ini. Oke. AMTS ini mulainya dari tahun berapa sih di ACS Group? Wah, udah lama sekali, udah lebih dari 10 tahun. Kita sekarang versi yang terakhir yang kita kembangkan saja udah versi 6 ya. Oke. Udah versi 6. Dan pengembangannya itu ya kita mengikuti zaman tentunya. Oh, jadi selalu ngikutin tren ya. Kalau misalnya dibilang kita mengikuti tren, berarti ada perbedaan antara yang sekarang dengan yang the last one. Betul. Kalau misalnya ditanya apa sih perbedaannya, apakah itu a big, huge difference atau apa yang diupdate dari yang nomor 5 sampai ke nomor 6? Yang paling besar dari 5 ke 6 teknologinya tentunya. Okay. Yang dari tadi kita mobile pakai Windows Mobile, kita sekarang switch ke Android. Tadi kita ada desktop version, sekarang kita simplifikasi, semua ada di web browser. Nah, kita tetap untuk database butuh server. Nah, sekarang kita membuka option untuk on cloud. What is on cloud? On cloud adalah jadi customer tidak perlu investasi untuk servernya mereka sendiri. Biasanya data-data itu semua di store di servernya mereka sendiri. Mereka harus maintain sendiri. Dan maintenance server itu nggak murah. Dia harus nyala terus, dia harus cukup dingin, listrik. Nah, dengan on cloud ini data tersebut bisa dititipkan di data center yang customer nggak perlu invest untuk itu. We're talking about customers, right? Industri apa sih yang lebih banyak dan menurut Ken itu lebih butuh AMTS? Nah, ini unik ya sih, Klar. AMTS itu sangat lintas industri karena ini basically setiap perusahaan yang makin besar, dia makin banyak asetnya, kebutuhan untuk tracking asetnya itu it goes as simply as simple sampai kantor gitu. Perusahaan-perusahaan yang punya kantor, yang punya aset banyak, mereka akan perlu sebuah aset tracking tool. Bisa nggak kasih aku contoh the biggest industry apa dan apa yang mereka track sih dari kantor mereka atau dari company mereka, atau kita kasih contoh company kita sendiri nih. Company kita sendiri aja ya. Kita track kendaraan kita. Besar. Kan company kita, kendaraan kita, dalam kendaraan itu ada apa aja? Apakah ada parnya? Apakah ada STNK-nya yang butuh reminder misalnya ya? Untuk memperpanjang atau udah habis. Kayak gitu. Kalau itu tidak di-track dengan sebuah sistem yang efisien kan nanti malah overdue gitu, 14. Ya, overdue. Ya. Nah, meja kursi seperti yang kita gunakan saat ini gitu. Apa dia perlu masa pakai bisa berapa lama gitu. Perlu tambahan apa enggak? If we're talking about the asset, kalau misalnya nih satu company punya satu aset yang jumlahnya itu ribuan atau bahkan ratus ribuan, berapa lama asset management tracking system ini bisa men-track semuanya? Selama udah masuk sih ya harusnya tetap dan
tentu saja itu sangat bergantung ke spek servernya ya. Nah, Untuk loading data itu kembali lagi kenapa kita buka option untuk on cloud untuk mengakomodir hal tersebut. Cuman okay. nggak on premise juga kita tetap akomodir gitu, Okay. tetap harus kita akomodir. Selama data itu sudah ada, bisa cukup cepat sih, relatively cukup cepat. Ada plan nggak untuk AMTS nomor 7 ceritanya? Kita masih konsentrasi untuk menyempurnakan AMTS versi 6. Ah, Ya pastinya suatu saat the near future pasti ada AMTS 7. okay. Teknologi-teknologi baru yang makin kesini makin cepat. Oke. Jadi kalau misalnya aku tanya gimana nih development atau perkembangan penjualan tentang AMTS version 6 ini selama ini sampai sekarang at the current. Kita punya berbagai macam customer sih, udah Okay. dari benar-benar lintas industri Mhm. yang yang terbantu dengan software ini. Dan kita juga terima, obviously perkembangan ini juga tergantung dari mereka yang memberikan input ke kita. Oke, Jadi inputnya bagus-bagus ya. inputnya bagus-bagus, kita terima karena eventually yang melakukan kan nggak hanya kita tapi mereka. Iya, jadi barang-barangnya nggak ada yang hilang, guys. Oke, so basically kita udah tahu secara general nih tentang asset management tracking system. Oke, sekarang untuk the last question aku mau tanya. You are as a sales, right? You wanna sell this. Oke, coba sell ke Tendi. What is your tagline? What's the beneficial? What do you want to say so people want to buy this IMTS dari ACS Group? Apakah Anda membutuhkan sistem untuk stok opnam yang efisien, efektif, dan semuanya data centralized dan dengan support yang mumpuni? Contact us. Contact us. Okay, so basically, thank you, Kenneth, for today. Thank you for Clara. your knowledge. And nonton terus dan stay di YouTube ACS Group, okay? If you have any inquiries, you have any questions about this asset management tracking system, you can see the context, okay? The bio below, maybe below this video at the YouTube. All right, so basically, thank you once again and see you in another podcast.